Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa bermuajahah, bertemu silatul fikri dalam majelis ilmu yang kita adakan di saat momentum Ramadan kali ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat ini dijadikan oleh Jamiah Persatuan Islam sebagai filosofi. Mengapa kemudian Jamiah ini didirikan oleh para founding fathers pada 12 September 1923, 100 tahun yang lampau. Ayat ini jelas mempunyai kaitan erat dengan konteks zaman waktu itu. Waktu itu umat Islam sedang berada dalam cengkraman jajahan kaum Belanda. Yang menjadi masalah terutama waktu itu adalah bagaimana mungkin umat Islam yang sering diyakini sebagai ya'lu wa la yu'la alaih, yang terbaik, yang ada di atas golongan yang lain, tapi dalam kenyataannya dia berada di bawah cengkraman orang bangsa lain, bahkan yang berbeda agama. Nah, ini menjadikan motif pada waktu itu bagaimana kemudian reasoning kenapa itu terjadi adalah sebab kemudian Islam tersembunyi oleh aktivitas dirinya sendiri, oleh budaya dirinya sendiri, oleh mentalitas dirinya sendiri, bukan karena faktor ajarannya itu sendiri. Justru permasalahannya adalah ajarannya itu sendiri jadi tersembunyi karena faktor itu. Makanya salah satu yang kemudian terjadi adalah perpecahan di mana-mana, yang membuat kemudian para penjajah bisa dengan mudah mengadu domba di kalangan umat Islam itu sendiri. Makanya muncul seruan zaman waktu itu terkenal 100 tahun yang lampau pada awal abad 20, pan-islamisme, persatuan dunia Islam. Ini tentu saja sangat berkorelasi dengan adanya motif dan juga spirit perjuangan persatuan Islam. Bahwa kemudian persatuan itu harus menjadi kata kunci bagi kehadiran Islam ya'lu wa la yu'la alaih oleh para penganutnya. Oleh karena itulah kemudian umat kita digerakkan untuk bersatu, tapi dengan catatan tidak sekedar persatuan, karena banyak persatuan yang kemudian menjadi pseudo union, persatuan yang semu. Persatuan yang hakiki adalah persatuan dengan basis
dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bahwa kemudian persatuan yang dibangun harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi potongan ayat ini sebetulnya secara strategis ada pada potongan ayat berikutnya. Yang kadang-kadang potongan ayat berikutnya ini tidak pernah menjadi pedoman strategis bagaimana kemudian membangun persatuan yang hakiki tersebut. Kita selalu berhenti kepada jami'an, bahwa kemudian ketika berpegang teguh kepada hablullah itu kita harus selalu bersama-sama. Dan gara-gara itulah kemudian umat didorong untuk bersatu. Tapi pertanyaannya, lalu bagaimana kemudian persatuan itu bisa tercipta? Maka sesungguhnya ayat ini sangat relevan karena kemudian bisa ditambah dengan strategi pada potongan ayat berikutnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana kemudian posisi umat yang kemudian berpecah belah, di situ disebutnya sebagai angdad, satu sama lain itu justru saling membenci, satu sama lain itu justru saling bermusuhan, itu karena adanya nikmat dari Allah SWT. Fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana, maka kemudian terbangun pada umat itu kemudian ihwan, persaudaraan. Nah, konsep inilah yang kemudian dimaknai sebagai konsep persatuan yang hakiki. Dan konsep persatuan yang hakiki ini didapatkan karena adanya nikmat dari Allah SWT. Apa itu? Agama. Nah, konteks ini bahwa kemudian agama harus jadi basis, agama harus menjadi fondamen bagi tumbuhnya persatuan yang hakiki. Disinilah kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian dari konsep ihwan itu diderivasi, diturunkan menjadi ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kemudian orang-orang yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda genealogi dan sebagainya itu semuanya tetap bersatu. Tidak ada istilah perbedaan fisik, perbedaan, semuanya didasarkan kepada persatuan yang asasi, yaitu persatuan atas dasar agama. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan utama bagi gerakan persatuan Islam 100 tahun yang lampau itu. Motif yang didasarkan oleh para founding fathers, Kiai Haji Jamjam, Kiai Haji Yunus, Haji Akil dan seterusnya itu. Bagaimana kemudian persatuan yang asasi itu bisa tegak di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kemudian persatuan asasi itu bisa secara strategis dijalankan? Tentu kita harus merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dulu Nabi Muhammad membangun persaudaraan yang asasi di Madinah ketika dilakukan hijrah dari Mekah. Maka Nabi Muhammad kemudian melakukan ta'akhi antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Padahal mereka adalah orang-orang yang baru kenal, baru beberapa kali bertemu, tidak tahu satu sama lain, tapi atas dasar fundament agama yang sangat diyakini, maka mereka bersedia melepas segala perbedaan dan kemudian membangun persaudaraan atas dasar itu. Ta'akhi dari apa yang dilakukan, disunnahkan menjadi uswah teladan dari Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah, inilah yang kemudian harus jadi contoh bagi kita semua. Bagaimana kemudian nikmat Allah yang namanya agama ini betul-betul menjadi password, menjadi kata kunci timbulnya persatuan yang hakiki. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka kemudian persatuan Islam mengelaborasi terkait hal itu. Apa elaborasinya? Persatuan Islam itu sesungguhnya bukan Islam yang jadi satu. Karena Islam itu sudah satu. Karena itu adalah persatuan sesuatu untuk kemudian didasarkan atas dasar Islam. Dengan kata lain, persatuan titik-titik Islam atas dasar Islam itu. Nah, inilah yang kemudian secara strategis disusun oleh para founding fathers. Bagaimana kemudian persatuan Islam itu dimanai? Pertama, persatuan rasa atas dasar Islam.
Kedua, persatuan suara atas dasar Islam. Ketiga, persatuan usaha atas dasar Islam. Tiga ini sesungguhnya harus dilihat secara strategis. Jadi dia memang satu kesatuan yang harus menjadi utuh, tapi sesungguhnya itu adalah proses. Dengan kata lain, tidak mungkin ada persatuan usaha jika tidak satu suara. Dan tidak mungkin kita mempunyai satu suara jika di antara kita tidak punya rasa yang sama. Tidak satu rasa. Makanya kemudian rumusnya adalah jika ingin timbulnya persatuan itu harus dimulai dulu dari persatuan rasa. Dari persatuan rasa itulah bisa mengemajantah menjadi persatuan suara. Dan ketika kita bisa menghimpun dalam satu suara yang sama, maka kemudian kita bisa menjalankan harokah ini berdasarkan ikhtiar yang sama, usaha yang sama. Nah, ini strateginya itu. Ini strategi yang kemudian disusun oleh para founding fathers berdasarkan dari Quran surat Ali Imran ayat 103 itu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Bagaimana kemudian rasa ini bisa terbangun? Rasa ini bisa terbangun justru karena faktor empati. Bukan faktor rasionalitas, tapi justru faktor empati. Di sini Ustadz Abdurrahman dalam tafsir Qanun menyatakan bahwa tidak mungkin tercipta satu rasa itu kalau kemudian tidak ada akhlakul karimah di antara kalangan orang-orang yang menganutnya. Maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah akhlakul karimah ini, adab, interaksi adab di antara kita. Maka dengan itulah kemudian kita bisa membangun satu rasa ini. Dengan adab yang baik pula kemudian kita walaupun mempunyai perbedaan-perbedaan pikiran, karena sudah menjadi lumrah manusiawi, beda rambut, beda isi kepala. Setiap orang mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Maka tidak mungkin kecuali dipaksa orang itu mempunyai kesamaan pikiran itu. Pasti pemikiran-pemikiran itu akan berkembang satu sama yang lain. Dan itu adalah sebuah hal yang malah baik, potensial untuk kemudian banyak opsi. Begitu. Tapi kemudian supaya tercipta satu suara itu bagaimana? Maka musyawarah akan berjalan dengan baik. Karena kemudian orang-orang yang jadi peserta musyawarahnya adalah orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang beradab, yang menjadi kata kunci dari adanya satu rasa. Akhirnya dalam konteks perdebatan dalam musyawarah, dalam konteks tukar pikiran dalam musyawarah, bukan pak aing-aing, bukan ego yang muncul dari satu sama yang lain, tapi betul-betul sharing pemikiran untuk mencari yang terbaik. Dan kemudian ketika sudah diolah, dipikirkan bersama-sama, maka yang timbul adalah kemudian kesepakatan. Ada satu yang diambil dalam proses musyawarah ini. Ini kenapa bisa timbul satu suara ini? Itu karena para penganutnya sudah satu rasa. Para penganutnya membangun basis dalam musyawarah itu suatu proses adab yang baik. Mereka melakukannya dengan akhlakul karimah, dengan basis akhlakul karimah itu. Karena faktor itulah kemudian satu suara bisa dihasilkan. Secara ilustratif kita bisa membayangkannya bahwa kalangan orang-orang yang bermusyawarah yang bisa menghasilkan satu suara itu adalah kawanan yang kemudian mempunyai sifat lebah. Bagaimana mereka itu lebah itu dari ketika mereka selalu berkelompok, membangun satu sama yang lain dalam mencari makanan adalah mencari makanan yang baik. Dan ketika mendapatkan makanan dari putik bunga itu kan malah tidak merugikan bunganya itu sendiri, malah menjadi perkawinan silang kan gitu ya. Malah jadi berkembang biak ketumbuhan bunga-bunga itu gara-gara diambil saripatinya oleh lebah itu. Jadi dia tidak membangun bekas yang madorot, malah jadi bekas yang manfaat. Manfaat bagi bunga, manfaat bagi lebah. Dan mereka kemudian kembali lagi ke sarangnya, membangun lagi apa yang kemudian dihasilkan dari pekerjaannya itu. Dan apa yang kemudian hasilnya adalah madu. Madu yang menyatakan.
yang bahkan kata Nabi, madu itu adalah segala obat. Iwatu iman rahimakumullah. Inilah konteks bagaimana kemudian musyawarah yang dilakukan oleh para orang yang beradab, para orang yang melandaskan musyawarahnya terhadap ahlul karimah. Ahlakul karimah itu akan senantiasa menghasilkan satu suara. Bukan masalah tafrik, bukan masalah perpecahan malah, tapi satu suara yang kemudian jadi pegangan bersama. Karena mereka bukan lalur hejo. Lalur hejo itu justru orang-orang yang egois, orang-orang yang justru mempunyai kepentingan masing-masing. Mereka bermusyawarah bukan atas dasar satu rasa, tapi atas dasar karena mereka mempunyai kepentingan yang ingin dimenangkan dalam proses musyawarah itu. Maka apa yang terjadi? Pacengkadan yang terjadi itu. Konflik yang madorot yang terjadi dalam proses itu. Seperti lalur hejo. Dia tidak pernah mencari yang bagus-bagus, malah mencari yang jelek-jelek. Makanya kemudian ketika dia hinggap juga di makanan, maka makanan itu bukan manfaat, malah jadi madorot, jadi basi ya. Dan dia itu pun dalam prosesnya selalu mendengung, tidak mengenakan orang lain. Ini lalur hejo. Makanya supaya kemudian bisa timbul satu suara itu, maka passwordnya adalah orang-orang yang bermusyawarah. Haruslah orang-orang yang mempunyai satu rasa terlebih dahulu. Nah, dalam konteks kemudian sudah terbangun satu rasa, satu suara, inilah kemudian kita bisa berikhtiar melakukan satu usaha. Dalam konteks satu usaha inilah kemudian, walaupun kemudian target yang telah ditentukan itu tidak tercapai secara seluruhnya, tapi paling tidak kita memprosesnya dengan kebahagiaan. Yakinilah semua itu akan tetap ada manfaatnya. Apalagi kalau kemudian target yang dicapai adalah target maksimum yang memang diharapkan. Tapi yakinilah dengan proses yang ada itu semua sudah sangat ideal. Bahwa kemudian kita bisa membangun harokah ini, kita bisa bersama-sama dengan yang lain, karena memang telah tercipta pada diri kita satu rasa, satu suara, dan kemudian konsekuensinya satu usaha bersama. Demikian ihwatu iman, salah satu spirit dari apa yang dibangun oleh Persatuan Islam di Indonesia ini pada anggota-anggotanya, pada masyarakat di mana kemudian Jamiah berada. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini kami menghimbau kepada seluruhnya, mari bangun persaudaraan yang sejati, supaya kemudian hakikat persatuan itu betul-betul mewujud pada diri kita, pada diri Jamiah kita, Persatuan Islam. Saum Ramadan menjadi momentum yang baik, supaya kemudian kita betul-betul membangun akhlakul karimah pada diri kita, keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kemudian kepada sesama para aktivis Jamiah. Kenapa? Karena dengan itulah kemudian kita bisa membuka kata kunci persatuan yang hakiki, yaitu persaudaraan yang seolah-olah satu saudara sedarah, padahal bukan. Itulah persaudaraan yang hakiki, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dahulu kelak di waktu era Madinah. Mudah-mudahan di momentum Ramadan ini kita bisa melakukan proses yang dulu juga telah terjadi di zaman Rasulullah. Kita mendambakan bagaimana kita dengan saudara-saudara kita itu bisa betul-betul bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita bangun persaudaraan di kalangan kita supaya mewujud menjadi satu rasa, satu suara, dan satu usaha bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam.
antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.